Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya JSP Channel. Kali ini saya akan pasang velg RCB SP811 punyanya New Jupiter MX 135. Jadi saya akan jelaskan satu persatu bahan apa saja yang ditambah dan diubah agar bisa masuk dan dipasang di Satria. Di Satria karbu maupun injeksi itu sama, bisa dipasang. Dan di sini sebenarnya velg ini sudah saya pakai sekitaran kurang lebih 300 km buat uji coba. Dan selama di uji coba itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi makanya itu saya buatkan videonya agar teman-teman juga bisa pasang di motor kalian. Kita mulai dari bagian depan dulu, dari velg bagian depan. Di sini yang paling pertama kalian ganti itu adalah bearingnya dan juga bos tengahnya ini. Yang ini kalian ganti. Kenapa kalian ganti? Karena dia nggak bisa masuk di Satria. Di sini ini adalah bearing dari bearing RCB yang bawaan dari velgnya. Nah, bearing ini nggak bisa masuk di as roda Satria karena as roda ini lebih besar dibandingkan dengan lubang bearingnya. Jadi terpaksa kalian ganti pakai bearing punya Kawasaki Ninja R yang nggak kelihatan ya. Di sini untuk tipe bearingnya itu 6202 ya. Tipe bearingnya 6202, jadi kiri kanan itu kalian ganti dan juga bos tengahnya. Nah, bos tengahnya ini juga kalian ganti agar bisa masuk di sini, Nah, jadi ini adalah bos tengahnya yang di tengah sini. Jadi bearing itu masuk di bagian bos tengahnya. Sama di bagian sisi sini juga sebelah kiri. Sudah saya ganti. Untuk harganya sih tergantung dari toko ya. Di sini saya belikan itu untuk bos tengahnya sekitar 20.000 dan untuk laharnya atau bearingnya itu kiri kanan 25.000. Selanjutnya yang harus kalian ganti juga tentunya adalah piringan cakram. Karena piringan cakram Satria injeksi atau Satria karbu dia itu lebih lebar, tapi dia nggak ada bracketnya di sini untuk velg ini. Jadi kalian harus ganti pakai piringan cakram variasi. Dan di sini untuk variasi yang saya beli ini dia lubangnya itu kecil ya, jadi nggak bisa masuk baut bawaan Satria. Nah, kalian bisa lihat dia nggak bisa masuk, jadi terpaksa saya pakai baut biasa untuk sementara. Nah, agar bisa masuk di sini. Nah, kita pasang dulu bautnya. Nah, setelah bautnya sudah masuk semua, kita kencangkan menggunakan kunci 12. Oke, sudah selesai. Untuk bos yang di sebelah kanan di sini, ini adalah bos untuk bawaan Satria dan ini bos yang saya buat. Di sini ukurannya berbeda. Nah, di sini sedikit berbeda. Kenapa harus diganti? Agar nanti ban dengan spakbor itu bisa lurus. Jika tetap pakai ini nanti jarak ban dengan spakbor itu agak miring begini ya, miring. Jadi bos ini kalian ganti pakai yang ini. Nah, untuk ukurannya ini di sini ada penggaris. Untuk ketebalan bosnya yang di sebelah kanan ini sekitar 1 cm 3 mili ya. 1 cm 3 mili, 1,3 cm. Dan di sini ukurannya tadi untuk bos yang ini ukurannya 1,2, 1 cm 2 mili. Untuk ring platnya ini
ketebalannya ini 1 mili ya. Jadi cara pasangnya itu rim plat dulu seperti ini, baru bosnya ini seperti itu. Untuk bos bagian sebelah kiri, di sini untuk bagian sebelah kiri masih tetap menggunakan bos bawaan dari Satria, ditambah lagi dengan rim plat sebanyak 1 2 3 4 5 6 7, ada 8. Jadi ditambahkan ring plat sebanyak 8, tapi sebaiknya kalian menggunakan bahan seperti ini. Jangan menggunakan rim plat seperti ini. Di sini saya menggunakannya untuk sementara karena saya cari barang atau plat ini agak susah ya untuk daerah sini. Nah, di sini untuk bosan sebelah kiri ukurannya untuk bos bawaan dari Satria, di sini ukurannya 1,5 cm. Jadi 1 cm 5 mili. Dan untuk bos yang ini untuk rim platnya, untuk ukuran rim plat ini ukurannya itu sekitar 1,4 cm ya, ukurannya itu 1,4 cm. Dan untuk cara pasangnya sih kalian bebas ya, boleh ini dulu baru ring platnya. Nah, seperti ini. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. Bisa kalian pasang bosnya dulu baru ring platnya. Nah, seperti itu. Atau dibalik juga bisa. Ring plat dulu seperti ini, kemudian baru bosnya. Sekarang kita pasang untuk ban depan. Di sini tadi ya ring plat dulu baru bosnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk kendalanya itu piringan cakramnya ini mentok di kaliper. Kalian bisa dengar? Nah, dia itu mentok. Kenapa bisa mentok? Karena untuk bracket kaliper Satria maksimal lebar dari piringan cakramnya itu 290 mm, sedangkan untuk piringan cakram variasi ini ukurannya itu 300 mm, jadi lebih besar, lebih lebar yang ini. Makanya itu dia mentok di sini. Nah, sebaiknya kita lepas dulu untuk kalipernya. Buka baut kaliper menggunakan kunci 12. Di sini untuk bagian sebelah kiri saya pasang bos yang ini dulu. Kemudian kita pasang rim platnya. Lalu kencangkan menggunakan kunci 17 di bagian kiri dan 14 di bagian kanan. Nah, sekarang jarak antara ban dengan spakbor ini sudah lurus. Tadi yang bosan di sana sudah bagus, yang di sini juga sudah bagus. Nah, sudah lurus, tinggal kalipernya. Untuk bagian kalipernya ini harus dibuatkan bracket lagi seperti ini ya, seperti ini, agar bisa terpasang, atau kalian bisa bubut velgnya. Nah, di sini, di sini bagian di sini velgnya itu kalian bubut agar piringan cakramnya ini bisa bergeser sedikit ke kiri. Karena jika tidak bergeser ke kiri, kalipernya ini nggak bisa masuk karena sudah mentok di piringan cakramnya ini. Dia bergesekan dengan antara
bracket kaliper dengan piringan cakram itu bergesekan. Nah, dia nggak bisa masuk. Nah, solusinya tadi itu velgnya kalian bubut agar piringannya ini bisa agak ke dalam di bagian sebelah kiri. Dan di sini saya cuman tambahin bracket seperti ini agar bisa kalipernya itu terpasang. Untuk pemasangan bracket kaliper, di sini bautnya masih menggunakan baut bawaan tadi. Bracket kalipernya kita masukin seperti ini ya. Setelah bautnya terpasang, di sini saya menggunakan roller untuk mengganjal. Di sini untuk ukuran rollernya itu 1,3 cm ya. Ukuran rollernya itu 1 cm 3 mili. Nah, setelah dipasang seperti ini ya, dipasang seperti ini. Nah, dia nanti akan seperti ini, dipasang di bracket kaliper. Dikencangkan menggunakan kunci 12. Nah, penampakannya seperti ini ya. Di sini ditambahin roller lagi agar bisa presisi nanti di bagian di sini. Makanya itu ditambahkan pengganjal seperti ini. Nah, di sini untuk bosannya tadi lancar ya, tidak ada kendala. Tidak macet. Untuk di bagian di sini, di bagian shocknya, di sini kalian harus buatin derat. Nah, agar penguncian ini bisa terpasang nanti di sini. Jadi bambunya ini kalian derat ya, menggunakan derat berukuran 14. Kencangkan menggunakan kunci 14. Di sini untuk penampakan bracket kalipernya agak kurang bagus ya. Di sini sudah saya buatkan tanda, nanti tanda ini akan saya potong agar bracketnya ini terlihat tidak terlalu tebal seperti ini. Setelah dipotong baru kita cat ulang agar terlihat lebih bagus. Kita lanjut lagi pemasangan velg bagian belakang. Di sini untuk bearing atau laharnya tetap menggunakan bearing dari bawaan velg ini, karena as roda bagian belakang Satria dia itu pas ukurannya. Nah, dia pas. Jadi kita tidak perlu lagi mengganti. Cukup mengganti piringan cakram ini. Kan kalau di Satria piringan cakramnya itu cuman ada 3 baut ya. Nah, untuk di velg ini ada 4, jadi otomatis piringannya itu kalian ganti. Nah, di sini untuk piringan yang saya beli ini sebenarnya sini sudah saya potong. Kenapa saya potong? Karena mentok di kaliper. Ukuran disk ini terlalu lebar, jadi pinggirannya sini saya potong. Oke, kita pasang bautnya. Untuk bautnya sendiri saya ambil dari baut velg Satria. Velg bawaan dari Satria saya cabut, kemudian saya pasang di sini. Untuk harga piringan cakram ini harganya 100 ribuan, mereknya CR7, dengan ketebalan pelatnya ini sekitar 3,5 mm. Setelah piringan cakramnya sudah terpasang, kita balik untuk bagian nap gear di sini yang di sebelah kanan. Untuk karet nap gear saya tetap menggunakan karet dari Satria, karet bawaan Satria, cuman bagian di sininya saya potong. Nah, tadi kan begini, kemudian ujungnya ini saya potong. Kenapa mesti dipotong? Karena
jika tidak dipotong dia nggak bisa masuk di bagian di sini, dia tertahan, makanya itu kita potong. Sekarang kita pasang untuk knob gearnya. Knob gearnya ini PNP ya, nggak PNP juga sih, cuman tadi yang di sini kita potong. Dan di sini untuk jika kalian ingin merubah velgnya lagi ke velg standar masih bisa menggunakan knob gear ini. Nah, setelah karet knob gearnya terpasang, diusahakan yang rata, yang rapi, agar tidak oblak atau oleng, nanti lebih lurus. Di sini untuk knob gearnya sendiri pakai knob gear Satria, masih tetap menggunakan knob gear dan gear ini pakai Satria ya, pakai punya Satria. Untuk bushingnya sendiri sama ya. Nah, masuk. Oke, masuk. Nah, di sini untuk kalian yang karet knob gearnya oblak seperti ini, atau knob gearnya ini oblak, kalian bisa tambahkan atau ganjal menggunakan karet ban dalam. Nah, kalian tambahkan karet seperti ini menggunakan karet ban dalam, agar nanti knob gearnya itu tidak oblak. Nah, setelah seperti itu tinggal kalian masukkan knob gearnya. Jangan lupa bosnya ini jangan sampai ketinggalan. Kalian cek harus semuanya masuk ya. Selanjutnya ditekan. Oke, sudah masuk. Nah, lebih kuat kan? Dia sudah tidak oblak lagi. Di sini untuk bushing di bagian sebelah kiri, bagian gearnya, kalian juga harus ganti dan buat ulang. Saya sudah buat ulang seperti ini. Di sini untuk ketebalannya itu sekitar 1,2. Aduh. Nah, di sini sekitar 1,2 cm. Jadi 1 cm 2 mili. Ditambahkan lagi ring 1, ring plat, ukurannya ketebalannya 1 mili. Jadi untuk pemasangannya itu seperti ini. Bushing dulu seperti ini, baru ring plat. Nah, seperti itu ya. Dan bushing bagian sebelah kanan di bagian kaliper, di sini tetap menggunakan bushing bawaan dari velg Satria, ditambahkan 3 buah ring. 2 buah ring yang berukuran 1 mili dan juga setengah mili. Dia lebih tipis ya, 1. Kok nggak mau fokus? Woi. Nah, seperti itu. Di sini untuk ukuran bushing Satria, ya ukurannya itu sekitar 1,6 cm. Jadi 1 cm 6 mili. Untuk ringnya, total ringnya, ketebalan ring totalnya itu sekitar segini. Sekitar, aduh gak jelas lagi, sekitar 3 mili ya, 3 mili. Jadi untuk pemasangannya itu seperti ini ya. Masukkan dulu ringnya, 3 buah ring, kemudian bushingnya. Bushingnya itu seperti ini, dia yang ujungnya ini menghadap seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita pasang bagian sebelah kanan dulu. Aster rodanya kita masukkan. Ingat rantainya harus dipasang juga. Di sini pemasangannya
bos dulu ya, bos masuk dulu, baru ring plat. Sekarang kita pasang bos yang di sebelah kanan. Di sini tadi 3 buah ring. Nah, 3 buah ring ini kita pasang terlebih dahulu di bagian dalam. Di sini untuk pemasangannya mesti sabar ya, karena jika dilakukan sendiri agak susah. Kalipernya kita dorong ke depan dulu. Selanjutnya kita pasang bos yang ini. Dia itu menghadapnya seperti ini ya. Bagian yang lebar ini di sini. Kemudian kencangkan kembali bautnya yang sebelah kanan ini ukuran 17, kemudian yang sebelah kiri ukuran 14. Dikencangkan sedikit, nah seperti ini. Kemudian setelan rantai kita atur. Kanan kiri harus sama ya panjangnya. Jangan sampai ada panjang sebelah. Nanti posisi ban dengan spakbor juga bisa tidak lurus. Oke, setelah as rodanya sudah kencang, nah ban kita putar, tidak ada yang seret, tidak ada yang macet, lancar. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, jadi jarak antara ban dengan spakbor itu lurus. Bagian depan juga tadi sudah lurus, di bagian belakang sudah lurus. Di sini di bagian piringan cakram tadi saya sudah jelaskan. Di sininya saya potong. Kenapa saya potong? Karena jika tidak dipotong dia mentok di sini. Rem tetap pakem. Kita lihat lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin pasang velg ini, velg SP811 Racing Boy dengan palang 8. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.